pertama kali kita manggung itu dibayar pasti pakai nasi kotak doang. Masih manggung-manggung, masih keliling-keliling Indonesia juga. Kemarin habis pulang dari beberapa kota, besok main di Istora kalau nggak salah, ada acara festival gitu. Terus ke Purwokerto, lanjut ada main Jakarta, dan di akhir bulan kita konser di KL. Kalau konser tunggal sih cuma di KL aja. Kalau yang sisanya kan memang kita manggung reguler yang memang hanya 1 jam ya. Kalau konser kan biasanya lebih dari 20 lagu, itu bisa 2 jam lebih lah. Kalau Malaysia nanti kalau nggak salah ada artis Malaysia yang lagi viral, lagunya apa saya lupa. Dia kayak duet gitu, sama ada Mario Gekla kalau nggak salah ya, yang calling dari Indonesia, terus The Massive. Kalau yang tahun lalu kan memang kita bikin world tour, kita bikin tour dunia, kita main di beberapa negara seperti di Amerika, di Australia ada di 2 kota, terus Eropa kita main di Manchester, main di Paris, terus di Amsterdam, sama di Jerman tuh di Hamburg sama Kiel. Nah itu sebenarnya kita lagi mencoba untuk tes pasar aja sih, karena kan sebenarnya The Massive kan kita udah 21 tahun kan bareng-bareng gitu, kayaknya kita perlu juga mencoba hal yang baru, mencoba pasar yang baru, karena memang nggak mudah ya, karena kita harus kayak kalau di Indonesia kan kita udah punya full tim, kita didukung dengan tim yang lengkap. Tapi kalau kita lagi ke luar negeri itu kita manggungnya tim kecil, bahkan kadang nggak pakai kru. Jadi kita benar-benar yang bawa gitar, nyolok gitar sendiri, cek sound sendiri. Kalau di Indonesia kan kita ada 17 orang, kru kita masing-masing 1. Jadi semuanya udah disiapin. Tapi kalau kita ke luar negeri, kita benar-benar jadi band berjuang lagi kayak kita zaman dulu sebelum masuk industri. Cuma bedanya kita manggungnya di luar negeri, dan kita bisa jual merchandise di sana juga, dan itu cukup make money juga sih, karena daya beli di sana kan orang tuh appreciate banget. Kalau kita manggung, kita jual merchandise tuh benar-benar habis benar-benar mereka tuh beli gitu, dan itu jadi salah satu tambahan kita juga sih, tambahan pemasukan lah. Ya kalau kita berkaca sama kehidupan musisi di luar negeri kan, kita kemarin sempat bolak-balik manggung, dan di Amerika saya juga banyak bertemu dengan musisi-musisi di sana. Terus kemarin sempat juga main di beberapa negara di Eropa juga, itu ketemu sama musisi yang memang asli sana, yang akhirnya kita bisa saling tukar pikiran. Mereka ada beberapa musisi yang mungkin secara popularitas bukan yang sebesar Coldplay ya, atau U2 atau Taylor Swift, tapi mereka sangat bisa hidup dari musik gitu. Ya kita berharap orang-orang atau musisi-musisi Indonesia juga bisa seperti itu, karena belum lama kan almarhum basisnya Edane ya, Iwan Saverius kan sempat kayak bahkan dia tidak bisa membayar kontrakannya, tidak bisa membayar rumah sakit. Itu kan jujur sangat sedih banget ya, memprihatinkan banget ya. Maksudnya padahal waktu itu aku sempat dengar cerita, waktu itu Mas Dewa Bujana sempat main ke rumah gitarisnya Red Hot Chili Peppers. Itu aja dia tuh kaya banget itu. Maksudnya musisi di sana tuh bisa sampai sejahtera banget. Nah itu saya juga lagi mencoba riset juga, apa sih yang bikin industri di sana tuh bisa benar-benar membuat musisinya bisa benar-benar bisa survive, bisa sejahtera dengan karyanya. Itu yang pengen saya coba cari tahu, dan pengen juga bisa diterapkan di sini gitu. Nah, ya sebenarnya kalau ngomongin perjuangan benar-benar dari minus, bukan dari nol ya. Yang ya apalagi berjuangnya itu benar-benar yang kita kan bukan band yang punya, bukan orang ada lah gitu. Kita benar-benar, saya dulu juga rumah masih ngontrak, makan ayam goreng juga sebulan sekali saat itu. Jadi kita benar-benar berjuang dari nol. Dulu cuma latihan, cuma punya 1 motor, itu pun juga motornya bapaknya drummer kita, Wahyu, bolak-balik
Kan sempat ada satu foto kita yang sempat viral tuh, kita foto di depan motor S itulah gitu. Dan itu memang bener. Jadi memang kita dulu latihan band itu pakai motornya bokapnya Wahyu. Itu pun kita bolak-balik tuh, bonceng 3 gitu. Jadi kita benar-benar merasakan untuk bisa masuk industri tuh nggak gampang. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih manggung di mana-mana. Kita punya perusahaan bareng juga. Jadi kita sekarang untuk mempererat lagi kita tidak hanya menjadi teman ngeband, tapi udah menjadi teman bisnis juga. Jadi kita udah expand ke beberapa bisnis juga sekarang yang The Massive ya. Jadi kita punya agensi, kita punya agregator musik juga. Nah, ini sekarang kita udah mau ngarah ke kita bikin sport center dan lain-lain. Jadi kayak ya alhamdulillah tidak hanya cuma jadi teman ngeband, tapi kita juga bisa berbisnis juga sama teman satu band. Dan tujuannya ya pasti untuk kesejahteraan anak cucu kita nanti ya gitu. Pertama kali kita manggung itu dibayar pasti pakai nasi kotak doang. Itu 2003 kita main di pensi, bayarnya nasi kotak. Terus udah karena mainnya bagus, tahun depannya naik tuh lumayan, dapat 150.000. Itu Bareng-bareng bagi 5. Nah, karena tahun keduanya itu main bagus dan penonton rame, akhirnya di tahun ketiga kita udah jadi agak sedikit jadi guest star sedikit lah. Apa namanya, kalau di poster udah agak gede dikit, bayarnya 500.000. Nah, tapi kalau pas udah masuk industri, saya ingat banget 2007 itu kita dibayar 2,5 juta, 2,5 juta. Yang waktu profesional ya, yang sudah ada sama Musika. Bayarnya terus sampai sekarang ya alhamdulillah udah kan sekali main kan kita 250 juta kan sekali main. Nah, mereka satu bisa mengelola finansialnya mereka pasti. Terus secara royalti itu di sana tuh lebih transparan. Jadi kita tahu kita tuh dapat berapa royaltinya. Ya sebenarnya isu hari ini kan yang lagi masih terus hangat itu kan soal royalti ya. Dimana banyak sekali pencipta lagu yang tidak mendapatkan haknya, ya haknya dimakan sama orang lain gitu. Jadi itu yang saya harapkan industri musik Indonesia itu benar-benar bisa, terutama pemerintah juga bisa berpihak kepada para seniman dan juga musisi agar mereka bisa hidup dengan karyanya gitu. Bahkan kalau di luar negeri kan saya kemarin sempat ikutan expo di LA. Terus saya bertemu dengan pencipta lagunya The Weeknd, pencipta lagunya Taylor Swift, One Direction. Itu benar-benar si pencipta lagu ini benar-benar sejahtera banget, kaya raya banget. Karena apa? Karena ya karyanya benar-benar nyampe ke mereka gitu. Nah itu yang saya punya mimpi, semoga musisi Indonesia yang karya-karyanya masih terus didengar sampai hari ini itu bisa benar-benar sejahtera gitu. Ya walaupun misalnya cuma punya satu lagu yang hits, tapi lagunya sampai hari ini diputar, itu sebenarnya kalau di luar negeri itu udah sangat kaya raya sih. Itu ngomongin satu lagu ya, apalagi kalau udah sekelas Paul McCartney, Michael Jackson atau Bruno Mars, Taylor Swift, itu kan menjadi salah satu musisi terkaya di dunia juga kan sampai hari ini. Kalau sudah ada beberapa asosiasi yang memang concern untuk mengkolek royalti. Tapi balik lagi, kesadaran untuk membayar royalti kan juga di sini masih belum full ya kesadaran, karena banyak sekali misalnya contoh kafe-kafe yang sering memainkan lagu-lagu musisi juga masih banyak yang belum bayar. Hotel-hotel yang memutar lagu-lagu itu kan juga bayar harusnya, kayak LMKN itu juga masih belum. Terus kayak misalnya tempat-tempat publik, mall, stasiun kereta itu kan banyak memutar lagu-lagu kan, itu harusnya memang ada membayar royalti ke pencipta lagu. Nah itu yang sampai hari ini udah ada yang bayar, cuma masih belum total gitu. Nah itu yang kita harapkan. Kalau misalnya anggap misalnya ini kan banyak tempat usaha nih sepanjang jalan ini, kalau misalnya mereka mau bayar royalti aja ketika memutar lagu, dan ternyata nggak gede kok, itu bayar per tahun dan hitungnya juga per kursi. Kayak misalnya tadi yang kita buka itu kan itu ada berapa kursi itu, misalnya ada 20 kursi, itu tuh bayarnya cuma 60.000 kali 20, bayarnya per tahun.
Berarti kan kalau dihitung penghasilan dia sehari kan sebenarnya nggak ada apa-apanya sebenarnya. Karena bayarnya per tahun. Nah itu yang kesadaran itu sebenarnya. Maksud ini harus ada kesadaran bahwa kalau gue punya usaha, misalnya gue punya kafe, punya restoran, kalau gue bayar royalti itu keren gitu. Nah itu yang masih harus kita edukasi lagi ya. Iya.